Semakin dia basi atau asam, maka dia akan semakin bagus sebagai pelarut dan pengurai. Bahan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Tentunya jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik, salam kopi hitam juga tentunya. Kenapa saya tambahkan salam kopi? Bukannya saya mengkampanyekan kopi, saya juga bukan petani kopi, bukan pedagang kopi juga, tapi penikmat kopi. Nih, kopi hitam tentunya ya, kopi manis, kopi hitam jos, tapi sudah habis. Bagi saya kopi, terutama kopi hitam, merupakan obat ya, obat ngantuk. Bercanda Sobat Kebunku, kita lanjut ya. Baik Sobat Kebunku, karena dari awal saya sudah berbicara tentang kopi, menawarkan kopi, maka dalam video kita kali ini saya akan membuat bagaimana cara pemanfaatan sisa kopi atau kopi basi. Kita jadikan salah satu POC atau formula di pertanian kita, yang berbahan cuma dua jenis ya. Yang pertama tentu saja kopi sisa atau kopi basi yang saya kumpulkan. Lalu bahan yang kedua yaitu bahan utamanya nih, teret, bekicot atau di sini biasa dibilang yang racun ya. Nggak tahu kalau di daerah Sobat Kebun itu namanya apa. Yang jelas di sini namanya bekicot atau keong racun. Ini hama ya, jelas hama, terutama hama penggerek batang, kemudian hama daun ya. Dia cukup doyan nih dengan batang dan daun. Tapi selain hama, dia juga bisa dimanfaatkan karena mengandung banyak protein ya. Kemudian cangkangnya juga mengandung banyak kalsium. Baik Sobat Kebunku, nama POC-nya atau formulanya dinamakan Escargot Amino Enzyme atau biasa disingkat EAE. Escargot artinya bekicot atau protein hewani yang mengandung enzim. Jadi tidak beda dengan yang namanya asam amino. Bicara asam amino berarti bicara nutrisi. Salah satunya protein yang sangat diperlukan oleh tanaman baik di usia vegetatif maupun di usia generatif. Juga untuk merangsang pertumbuhan daun, batang, serta akar dan buah. Jadi fungsi dari escargot amino enzim diantaranya satu, menjadi suplai nutrisi untuk tanaman dan mikroorganisme pada tanah. Dan yang kedua, menjadi stimulator pertumbuhan kalus pada pemulihan kulit dan batang. Disitulah peran dari enzim atau asam glutamat yang terdapat pada bekicot. Tujuan untuk pembuatan POC atau formula EAE atau escargot amino enzim yaitu ke asam amino, mengarah ke asam amino karena mengandung protein tinggi. Lalu kenapa menggunakan bekicot ya? Karena sih adanya bekicot, tidak harus bekicot ya, pokoknya yang namanya hewan yang berprotein tinggi itu bisa digunakan untuk pembuatan asam amino, bisa ikan, bisa daging, bisa jeroan hewan dan lain-lain ya. Pokoknya yang mengandung banyak protein bisa dijadikan asam amino. Lalu kenapa menggunakan kopi sisa atau kopi basi? Jadi tujuannya hanya untuk memanfaatkan limbah ya, sekali lagi untuk memanfaatkan segala jenis limbah yang namanya di organik. Kita harus sering berinovasi atau berekspresi bagaimana caranya untuk supaya lebih irit, lebih ramah, lebih hemat, kalau bisa gratis ya Sobat Kebunku. Itu tujuannya menggunakan kopi sisa, tapi yang manis ya. Kalau misalkan kopi pahit bisa, tapi ditambahkan dengan gula. Pokoknya memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Yang tadinya irit bisa lebih irit, yang tadinya hemat bisa lebih hemat lagi, bahkan gratis ya, terutama mengolah limbah tanpa limbah. Oke Sobat Kebunku, langsung saja ya kita membuat formula EAE atau escargot amino enzim. Seperti biasa bagi Sobat Kebun yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe,
bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share, dan di langsung saja kita membuat asam amino atau EAE. Ini bahan pertama yaitu kopi sisa atau kopi basi. Pastikan kopi yang sudah basi seperti ini. Ini saya kumpulkan selama kurang lebih 10 hari ya. Ingat, dalam pengumpulan kopi sisa harus rajin membuka tutup karena gasnya lumayan tinggi. Atau kalau kita tidak sempat untuk membuka tutup botolnya setiap hari, bisa ditusuk dengan jarum ya, ditutupnya. Kita diamkan selama 1 atau 10 hari ya. Semakin dia basi atau asam, maka dia akan semakin bagus sebagai pelarut dan pengurai. Bahan yang kedua tentu saja bekicot ya, atau bahan utama. Ini saya kumpulkan dari kebun ya. Pokoknya sekali lagi yang mengandung banyak protein bisa kita gunakan untuk membuat asam amino. Untuk perbandingannya yang paling bagus 1:1 ya. Langsung saja kita larutkan. Ini bisa digeprek atau tidak ya, atau bisa dipisah atau tidak ya, cangkang dengan dagingnya. 1:1 itu maksudnya sama ya. Misalkan 1 liter kopi bisa menggunakan 1 kilo bekicot, atau minimal terendam ya seperti ini. Fermentasinya kurang lebih 10 hari ya, lebih lama lebih bagus, atau sampai bekicot ini larut ya, terurai. Seperti ini saya juga sudah punya yang sudah terurai. Ini sudah saya aplikasikan di awal video tadi. Ini sudah hilang bekicotnya nih. Tuh, airnya sudah mulai agak mengental. Ini sudah jadi. Tuh, wanginya juga asam. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi atau sudah larut. Ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Dosisnya 5-20 ml ya per liter air. Itu dosis aplikasi 5-20 ml per liter. Bisa dikocor, bisa di spray dengan interval 1 minggu sekali atau 20 hari sekali.